Dengan berkembangnya biogas ini, maka kami mendapat apresiasi dari pemerintah, diundang ke istana untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru di tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haryanto. Saya ada di Desa Gendro, Kecamatan Tutur, Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan. Berkembangnya biogas di Nongkojajar itu kami bermimpi karena melihat potensi yang ada di Nongkojajar itu cukup besar. Jadi sapi di Nongkojajar ini kan adalah sapi perah yang jumlahnya cukup besar, ada kurang lebih waktu pengembangan pertama itu adalah sekitar 13.000 ekor. Dan saat ini jumlah sapi yang di Nongkojajar ini ada sekitar 22.900. Masing-masing sapi itu keluar kotorannya antara 20 sampai 30 kg ya, per ekor ya. Saya ulangi. Jadi per ekor sapi itu keluar kotorannya antara 20 sampai 30 kg per hari. Bayangkan kalau dikalikan 23.000 ekor. Itu berapa besar tumpukannya, sehingga pencemaran lingkungan akan terlihat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, itu orang Nongkojajar itu biasanya untuk memasak nasi dan lain sebagainya itu biasanya pakai kayu bakar, sehingga harus motong kayu di hutan. Dengan begitu, dengan kayu dipotong di hutan, akhirnya kayu semakin berkurang. Jadi waktu ada air hujan turun itu tidak bisa diserap karena airnya langsung hilang. Itulah yang membuat kami prihatin kenapa orang harus suka potong kayu. Akhirnya kami berpikir bagaimana caranya supaya orang sudah tidak potong kayu lagi dan bisa memanfaatkan kotoran sapi yang ada. Alhamdulillah kami di waktu itu langsung secara tidak sengaja didatangi utusan dari Belanda, diskusi dengan saya ditanya potensinya berapa jumlah sapi, berapa masyarakat yang ada di Nongkojajar yang merawat sapi dan lain sebagainya. Saya ceritakan semua, kemudian wilayah kerja dan lain sebagainya itu berapa luas gitu ya. Akhirnya saat saya itu sudah ceritakan, tidak lama kami diundang ke Jakarta untuk diskusi tentang pengadaan biogas yang ada di Indonesia ya. Akhirnya kami undang, kemudian ada utusan dari Nepal, ada dari Belanda, dari lingkungan hidup, dari SDM, kumpul semuanya di sana. Dibuatlah satu desain yang cocok untuk Indonesia, baik itu daerah yang gempa, yang cocok untuk daerah gempa maupun daerah yang tidak ada gempanya itu. Setelah kita diskusi, akhirnya diputuskan ada satu desain yang pas. Kemudian mulailah kita kembangkan biogas yang ada di Nongkojajar. Nah, kesulitan kami, masyarakat sini kan tidak suka dengan kontan. Akhirnya harus pakai kredit. Akhirnya alhamdulillah kami ditawari, waktu itu ada dana Debsweb dari Jerman. Dana Debsweb itu adalah ya salah satunya, kalau katanya sih ya, bisa melunasi hutang Indonesia 2 kali lipat, kalau itu kan untuk beasiswa dan untuk lingkungan. Alhamdulillah kita manfaatkan untuk lingkungan gitu. Nah, kemudian dari kerajaan Belanda kami juga dapat bantuan. Kalau kita membangun biogas itu ada 1/4 dari reaktor biogas yang kita bangun itu kita dapat bantuan dari Belanda. Jadi waktu itu kalau 8 meter kubik itu nilai biayanya ada sekitar 8 juta, itu kita dibantu sekitar 2 juta waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada peningkatan lagi, kalau dulu 2 juta sekarang sudah 3 juta. Nah, awalnya begitu, setelah diputuskan baru kita melatih tukang-tukang kerjasama dengan HIFOS itu yang tentang pencarian dana, tentang teknologinya macam-macam ya. Kemudian dari SNV itu tentang pengajaran tentang tekniknya ya, tentang tekniknya gimana dan sebagainya. Dari beberapa LSM yang ini ada dari SNV sama dari HIFOS itu tadi yang membimbing kami. Udah mulai kita susah ya. Awalnya memang berat kita itu. Tidak semua orang mau membangun biogas.
Akhirnya kami dengan pelan akhirnya kita kembangkan, kita ceritakan pada masyarakat, akhirnya adalah mulai ada yang bangun dan sebagainya. Awalnya katakan sudah ada yang bangun satu, langsung ada beberapa orang kita undang ke situ untuk makan bersama, dia tanya ini apa, biogas dan sebagainya. Kemudian waktu ada tasyakuran haji, ada lampunya kita nyalakan, lampu listrik mati, kemudian dinyalakan lampu biogas itu. Yang dia tanya, ini lampu apa? Inilah lampu biogas dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah dengan begitu biogas sudah mulai berkembang pesat di Nongkojajar dan sudah ribuan unit yang sudah kita bangun di Nongkojajar. Kemudian setelah terbangun karena manfaat masyarakat sudah tahu persis manfaatnya, mulai sudah banyak peminat-peminat tidak hanya dalam Jawa Timur, malah sudah bahkan nasional, bahkan sampai ke Timur Leste juga ingin ikut membangun biogas seperti yang ada di Nongkojajar. Biogas adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, yang bahan bakunya bisa didapat dari kotoran sapi, kotoran manusia, dan sampah. Penggunaan dan manfaat biogas itu sendiri bisa digunakan untuk bahan bakar, bisa digunakan untuk kompor, kemudian listrik maupun lampu, kemudian bisa digunakan untuk genset dan kendaraan. Oleh sebab itu, yang tadinya maaf ya, sebelum biogas berkembang di sini, itu di kampung-kampung itu kotor. Jadi orang kalau mau buang kotoran sapi, karena di sini harus tergantung pada air hujan, ditumpuk dulu. Begitu hujan langsung dilepas. Wah, akhirnya sampai ke jalan-jalan itu. Itulah akhirnya kita kembangkan biogas. Alhamdulillah dengan berkembangnya biogas itu sudah bersih. Lingkungan kita sekarang alhamdulillah, Nongkojajar sekarang sudah sangat bersih alhamdulillah. Kemudian satu lagi yang paling penting, kita dari limbah yang ada tadi setelah diolah, kemudian dari kotoran sapi dimasukkan dalam inlet, kemudian masuk digester, kemudian keluar melalui outlet, jadilah namanya slurry. Itu jadi pupuk yang luar biasa. Itu digunakan pupuk yang ramah lingkungan. Jadi kalau sudah kepingin tanaman organik ya cukup dengan menggunakan limbahnya dari biogas tadi itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi pengeluaran rumah tangga. Jelas, dengan punya biogas kita sudah tidak perlu beli LPG lagi. Tidak harus cari kayu bakar. Dengan kayu bakar kita harus ke hutan 2 jam atau 3 jam waktu kita habiskan, bisa kita manfaatkan yang lain. Tapi dengan punya biogas akhirnya kita cukup memasak pakai biogas, hanya memasukkan kotoran sapi, diproses oleh bakteri dengan sendirinya ya, kita tinggal panen gasnya, kemudian pupuknya keluar dengan sendiri. Itulah manfaat yang terkecil. Mungkin masih ada manfaat-manfaat yang lain tentang biogas itu. Gitu. Dengan berkembangnya biogas, pengurangan pemotongan kayu di hutan, akhirnya sumber air menjadi besar. Dengan sumber air jadi besar itulah, maka pertanian berkembang dengan pesat di Nongkojajar. Kalau dulu hanya tergantung pada tanaman kopi dan jagung, saat ini sudah tanaman kerisan, tanaman paprika, kemudian sapi semakin berkembang. Dengan begitu, akhirnya pendapatan masyarakat semakin meningkat. Sejak saat itulah kami diperhatikan oleh beberapa pihak, dari dinas memperhatikan kami diusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Awalnya kami menolak karena tujuan kami itu hanya ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Tapi karena waktu itu dengan saya diyakinkan dengan itu, akhirnya kami diusulkan ke Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup. Saat itulah pas tanggal 5 Juni tahun 2012 kami akhirnya mendapatkan penghargaan Kalpataru, dan kami diundang waktu itu adalah zamannya Pak Presidennya SBY. Kami diundang mendapatkan bersama teman-teman se-Indonesia waktu itu, tapi dari beberapa kategori. Kalau seperti kayak Yahya ini diambil 4 orang se-Indonesia dan seterusnya. Akhirnya kami mendapatkan penghargaan Kalpataru.
Beberapa penghargaan yang kami terima, diantaranya adalah penghargaan Kalpataru, kemudian penghargaan dari Kementerian SDM, itu karena pengembangan energi alternatif. Kemudian kami juga mendapatkan dari partner kami di Belanda, partner terproduktif ya, partner terproduktif. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan dari itu Bupati Pasuruan ya tentang pengembangan ini. Itulah sebagian dari penghargaan yang kami terima, dan masih banyak beberapa penghargaan yang lain. Kami berpesan pada adik-adik generasi muda maupun tokoh masyarakat maupun seluruh masyarakat, ayo kita kembangkan terus biogas ini karena bahan bakunya murah dan ramah lingkungan, bisa didapatkan di mana saja. Karena dengan mengembangkan energi terbarukan, alam kita akan jadi selamat, sudah tidak lagi terjadi pencemaran. Kemudian pesan satu lagi, ayo gerakkan menanam pohon. Karena dengan menanam pohon, cuaca kita, alam kita akan menjadi segar. Sehingga air akan melimpah, kemudian kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Ayo terus, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita bersama-sama untuk bergerak dalam hal penyelamatan lingkungan.